Baik Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak terasa kita telah memasuki minggu pertama di bulan Februari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita terambil dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai 6 dan ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang-orang yang ada di atas, yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekali yang kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 18 sampai 19. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah yang hilang telah kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Siklak merupakan kota yang menjadi bagian dari suku Simeon ketika ke-12 suku Israel mendapat pembagian hak waris. Kemudian Siklak ini jatuh ke tangan orang Filistin. Akan tetapi ketika Filistin berjaya yang dipimpin oleh Akis, maka Akis memberikan Siklak atau kota perbatasan antara Filistin dan Israel kepada Daud. Itu bisa kita temukan di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita semua agar kita lebih memahaminya. Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Ayat 2. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud
kepada Akis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasih-Mu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hamba-Mu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Jadi dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, kita menemukan bagaimana ketika Daud melarikan diri dari tangan Saul, maka dia berjumpa dengan Akis sebagai raja di kota Gad. Dan di situ Tuhan Allah dengan kemurahannya membuat Akis memberikan kota yang tadinya milik Simeon, yang telah direbut oleh orang Filistin, khususnya Akis yang menjadi pemiliknya pada waktu itu, yang berkuasa pada waktu itu, memberikannya kepada Daud. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu. Ternyata Akis kemudian mengangkat Daud menjadi pengawalnya dalam perang melawan Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kita bisa temukan di dalam 1 Samuel pasal 29 ayat pertama sampai 11. Tetapi kenyataannya sekalipun Akis mengangkat Daud menjadi pengawal di dalam perang melawan bangsa Israel, melawan bangsanya sendiri, tokoh-tokoh Filistin, orang-orang yang sangat berpengaruh di Filistin menolak, tidak mau menerima Daud beserta pasukannya untuk terlibat dalam perang itu. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Akis dengan segala kerendahan hati meminta kepada Daud untuk kembali ke Siklak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian Daud menerima itu, dan ketika mereka kembali ke Siklak, ternyata kota yang mereka tempati, istri dan anak-anak mereka yang mereka tinggalkan, itu telah dibawa oleh orang Amalek. Dan seluruh kota itu, Siklak, telah dibakar habis oleh orang Amalek. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka melihat kenyataan itu, maka mereka sangat kecewa. Mereka menangis di ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Jadi istri Daud juga ditawan oleh orang Amalek, dan seluruh harta benda mereka dijarah oleh orang Amalek. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya ketika mereka pulang dan melihat harta benda mereka, rumah mereka terbakar habis, bahkan orang-orang yang mereka cintai, anak-anak mereka yang mereka kasihi, dibawa dan ditawan oleh orang Amalek, hati mereka menjadi sedih. Hati mereka menjadi kecewa. Bahkan di situ dikatakan mereka menangis dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Artinya mereka sungguh-sungguh mengalami sebuah kesedihan yang dalam oleh karena kehilangan harta benda mereka, oleh karena rumah mereka dibakar habis, bahkan anak istri mereka ditawan oleh orang Amalek. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khusus Daud, ketika rakyat melihat bahwa anak-anak mereka telah dibawa, bahkan istri mereka telah dibawa dan ditawan oleh orang Amalek, maka mereka bersepakat untuk melempari batu Daud. Karena mereka beranggapan bahwa Daudlah yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Sehingga Daud merasa terjepit. Di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah dia memikirkan bagaimana istri dan anak-anaknya, harta bendanya, serta rakyatnya, anak istri mereka telah dibawa dan ditawan oleh orang Amalek. Di situ dia juga sedang menghadapi orang-orang yang bersama dengan dia, yaitu ingin melempari batu kepada Daud. Situasi yang demikian sungguh membuat Daud tidak berdaya. Daud menjadi terjepit.
Daud tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang demikian, apa yang dilakukan oleh Daud? Dalam kondisi yang terjepit, Daud melakukan sesuatu hal yang sungguh luar biasa, yang patut kita contohi dan kita teladani dalam hidup kita. Di ayat yang ke-6, saya akan bacakan bagi kita semua. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi respon pertama yang dilakukan oleh Daud ketika dia saat itu sedang dalam kondisi terjepit, Daud tetap percaya dan beriman, menguatkan hatinya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang serba sulit, dalam kondisi yang tidak berdaya, Daud tetap berharap kepada Tuhan, Daud tetap percaya kepada Tuhan, dan dia menguatkan hatinya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu contoh dan teladan yang sangat baik dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sungguh sebuah contoh yang baik dalam kehidupan kita, dalam mengarungi kehidupan ini, baik dalam pelayanan kita, dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, di tengah-tengah situasi yang membuat kita menjadi tidak berdaya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Maka Daud di situ menguatkan iman. Dia percaya bahwa Tuhan pasti bersama. Demikian juga kita dalam situasi dan kondisi saat ini. Mungkin dalam rumah tangga kita ada pergumulan yang berat, ada masalah keuangan kita, atau masalah-masalah anak kita, ataupun dalam pekerjaan kita saat ini, dalam pelayanan yang kita hadapi, ada begitu banyak pergumulan yang berat. Seakan-akan kita tidak berdaya, terjepit. Tetapi hari ini, mari kita contohi dan teladani Daud, yaitu menguatkan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan pasti menyertai dan memberikan kita jalan keluar. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah di dalam ayat yang ke-7 dan 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawa efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia, Tuhan, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolongnya, maka dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan di tengah-tengah peristiwa ini. Dia bertanya, apakah harus aku mengejar mereka? Dan Tuhan menjawab, kejarlah mereka, karena engkau akan dapat menyusulnya dan melepaskan semua tawanan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menguatkan iman, kemudian dia bertanya dan Tuhan menjawabnya. Dan Daud melakukan itu. Dan ketika Daud melakukan apa yang menjadi petunjuk daripada Tuhan, maka di ayat 9 dan 16, ayat 9 sampai 16, Tuhan memimpin dia agar menemukan orang Amalek itu serta membebaskan tawanan orang Amalek, yaitu anak istri daripada orang Israel yang telah ditawan oleh orang Amalek. Dimulai dari mereka menjumpai seorang budak dari Mesir, orang Amalek, ya, dan mereka menanyai, dan di situ petunjuk Tuhan semakin jelas. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini seringkali dalam pergumulan kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Kita mau
melakukannya sesuai apa yang kita pikirkan, kita tidak melibatkan Tuhan, pada akhirnya masalah bukannya selesai, justru terdapat hal-hal yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Daud selain percaya kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam pergumulan hidup kita senantiasa bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Percayalah, Tuhan akan menjawab kita dan menuntun kita menuju kepada kelepasan setiap pergumulan hidup kita. Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga, Daud mengalahkan orang Amalek dan melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek, juga kedua istrinya. Tidak ada sesuatu hal yang hilang, dari yang kecil sampai kepada hal yang besar. Ayat 17 sampai 18 dan sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam situasi kondisi terjepit, kita menguatkan iman kita, kita percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita bertanya kepada Tuhan, maka jawaban Tuhan luar biasa. Daud memperoleh kemenangan dan melepaskan semua tawanan itu. Demikian juga dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, kita percaya, jika kita tidak beriman sungguh kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan dan mendengar setiap pimpinan Tuhan, maka percayalah, kita akan memperoleh berkat seperti yang dialami oleh Daud. Dia mengalahkan orang Amalek. Dia mengembalikan setiap tawanan itu. Dan itulah yang kita alami ketika saya dan saudara sungguh-sungguh mengandalkan Dia, sungguh-sungguh bertanya kepada Dia, mengikuti pimpinannya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kita. Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Jika kita dalam posisi Daud saat ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita teladani Daud. Kita beriman sungguh kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan tentunya kita ikuti pimpinan Tuhan. Percaya berkat Tuhan akan kita dapatkan. Yang hilang telah kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.